Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pasal yang baru, yaitu tentang al-ismu ladzi la yansurif, isim ghairu munsharif. Ya, untuk tanda-tanda i'rab sudah selesai, kita masuk pasal baru. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, faslun al-ismu ladzi la yansharif. Pasal isim yang tidak bertanwin ma fihi illatani min ilalin tis'in adalah isim yang terdapat padanya dua ilat dari 9 ilat awahidatun taqumu maqamal ilatain atau satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Wal ilalu tis'u ya, kemudian di sini disebutkan ilalnya ya. Ilat yang 9 itu adalah pertama al-jam'u. Yang jam'u ini maksudnya nanti sigo mutal jumu' ya. Wa waznu fi'li, yang kedua wazan fi'il. Wal adlu al-adl, yaitu ya yang dirubah bentuknya. Wa ta'nis, yang keempat ta'nis, yaitu muannas dia. Yang kelima at-ta'rif. Ta'rif itu maksudnya nama ya, alamiah nama dia. Kemudian at-tarkib. Tarkib ini murakkab dia, tersusun, yaitu tarkib masji ya, tarkib masji. Wal alifu wan nun az-zaidatani. Kemudian tambahan alif dan nun. Wal ujmah itu non arab. Wasifah, ya sifah itu nanti maksudnya mustaq ya, isim mustaq. Misalnya misalnya dia sifat musabah gitu ya. Yajma'uha qauli syair, dikumpulkan oleh perkataan pensyair. Ijma' wajin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan falwashu qad kamula. Kemudian kita baca caranya oleh Syekh Al-Ahdal rahimahullah, faslun fi mawani isarfi, pasal tentang penghalang-penghalang tanwin. Ya, sarf di sini maksudnya tanwin tamkin ya. Al-ismu ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, yaitu tanwin tamkin. Ai la yadkhulu sarfu mufradan kana au ghairahu, yaitu yang tidak bisa dimasuki tanwin tamkin, baik itu mufrad atau selainnya, jamak ya, jamak juga, jamak taksir ya. Mafi ilatani, yang terdapat padanya dua ilat far'iyatani yang cabang. Marji'u ihdahuma lil lafzi wal ukhra lil makna, yang salah satunya merujuk kepada lafaz, kemudian yang lain merujuk kepada makna. Wal illatanil madhkuratani min ilalin tis'in la asyira laha bidalilil istiqra', dan dua ilat yang disebutkan dari 9 ilat tidak ada yang ke-10 dengan dalil istiqra', yaitu penelitian atau penelusuran orang Arab, para ahli nahwu ya. Nahwu contohnya marartu bi Fatimata wa Ibrahim. Nah, di situ ada dua isim ghairu munsharif, yaitu Fatimah dan Ibrahim. Fakulun minhuma fihi illatani far'iyatani min ilalin tis'in, maka masing-masing dari keduanya, Fatimah dan Ibrahim, terdapat padanya dua ilat yang cabang dari 9 ilat. Al-awalu fihi, yang pertama yang Fatimah ya. Di situ ada ilat al-alamiyah. Al-alamiyah ini maksudnya ta'rif tadi ya, at-ta'rif. Kemudian at-ta'nis, yang udah muannas. Jadi maksudnya nama perempuan gitu ya. Semua nama perempuan itu tidak ditanwin gitu ya. Nah, nanti ada rinciannya lagi ya. Ada pengecualian-pengecualian
tapi secara garis besar dia tidak ditanwin. Wasani yang kedua Ibrahim fihil alamiyah wal ujmah. Ini juga nama ya, takrif, kemudian ujmah non Arab. Jadi maksudnya nama non Arab. Semua nama non Arab tidak ditanwin. Ya nanti ada pengecualiannya juga ya, misalnya 3 huruf, huruf tengahnya sukun ya. Au fi ilatun wahidatun minal ilatain takumu fil istiqlal biman isarfi makomal ilatain. Atau terdapat padanya satu ilat dari 2 ilat ya. Jadi dia satu ilat tapi seolah-olah 2 ilat yang menempati secara mandiri dengan yang dia itu melarang dari tanwin, menempati posisinya 2 ilat. Jadi ini nanti ada 2 ya, yaitu alif taknis maksuroh, alif taknis sama siga mutal jumu. Nahu yadanya marutu bihubla wa sahra wa masajid. Nah ini ada 3 isim ghairu munsharif yang ada satu ilat dia. Pertama hubla, yang kedua sahra, yang ketiga masajid. Akulun minas salasi mamnu'un minas sarfi li ilatin variatin qaimatin maqamal ilatain. Masing-masing dari 3 isim tadi tidak ditanwin karena ada ilat cabang yang menempati 2 ilat, menempati posisinya 2 ilat. Al-awalu li alif ta'nisil maksuroh. Yang pertama karena di situ ada alif tanis maksuroh. Wasani li alif ta'nisil mamdudah. Yang kedua karena ada alif tanis mamdudah. Wasalis li sigati mutal jumu. Yang ketiga ada siga mutal jumu. Nanti keterangan lebih lanjutnya ada pembahasannya ya. Di sini cuman sekilas dulu. Sebagai contoh saja. Wal ilalu tisu ala sabilil ijmal wa ta'dadi. Kemudian ilat yang 9 secara global dan rinci hiyal jam'u. Yang pertama adalah jamak. Nah di sini diterangkan dia pokoknya itu apa ya? Dia di semua ini cabang ya. Wa huwa far'un anil wahidi. Jamak ini cabang bagi wahid. Maksudnya isim itu hukum asalnya mufrad gitu ya. Nah ketika dia jamak berarti dia cabang. Jamak ini cabang. Wa waznul fi'li wa huwa far'un an waznil ismi. Kemudian yang kedua adalah wazan fi'il. Maksudnya wazan fi'il ini nanti dia khusus ya. Wazan yang khusus untuk fi'il. Nah ini cabang bagi wazan isim. Karena hukum asalnya ya isim. Hukum asalnya pakai wazan isim bukan wazan fi'il. Lianal asla fi kulli naw'in an la yakuna fil waznul mukhtas bi naw'in akhar. Karena hukum asalnya setiap jenis kata itu ya tidak berwazan yang khusus untuk jenis yang lainnya. Fa idza kana fihi dzalikal waznu kana far'an li waznihi. Kalau dia itu wazannya pakai wazan yang khusus untuk jenis yang lain ya, maka dia berarti memakai cabang gitu ya, wazan cabang. Wal adlu wa huwa far'un anil ma'duli anhu. Al adlu ini merubah bentuknya ya, seperti Amir jadi Umar ya. Amir jadi Umar. Nah ini cabang bagi ma'dul anhu. Ma'dul anhu itu yang belum dirubah, yang masih asli bentuknya. Lianal asla baqaul ismi ala halihi, karena hukum asalnya isim itu tetap seperti keadaan semula. Wa ta'nis wa huwa far'un anit tadzkir. Kemudian ta'nis muannas ya. Ini cabang bagi mudzakkar. Karena hukum asalnya isim itu mudzakkar.
Li'annaka taqulu qaimun tsumma taqulu qaimatun. Karena engkau mengatakan qaimun baru engkau mengatakan qaimatun. Ya karena taknya itu kan zaidah ya, tambahan. Wa ta'rifu wa far'un anit tankir. Kemudian yang selanjutnya ma'rifah ya. Ta'rif ma'rifah maksudnya. Yaitu cabang dari tankir yaitu nakiroh. Hukum asalnya isim itu nakiroh. Li'annaka taqulu rajulun summa taqulu ar-rajulu. Karena engkau mengatakan rajulun kemudian mengatakan ar-rajulu baru ditambahkan alif lam ya. Wa tarkib wa far'un 'anil ifradi. Murakkab ya tarkib itu. Tersusun dia cabang dari ifrad yaitu yang tidak murakkab yang sendirian ya. Nah, tarkib ini maksudnya nanti tarkib masji ya, tarkib masji. Ya nanti insya Allah dibahas ya rinciannya. Wal alif wa nun az-zaidatani, kemudian alif nun zaidah. Wa ziyadatuhuma far'ul mazidi alaih. Nah, penambahannya ini cabang bagi yang ditambahi. Yang ditambahi alif nun ya. Yang dia itu masih kosong dari alif dan nun. Wal ujmah wa hiya fi lisanil arab far'ul arabiyah. Ujmah yaitu non Arab, yaitu dari segi bahasa Arab dia itu cabang bagi bahasa Arab. Idil aslu fi kulli lisan an la yukhalitahu lisanun akhar. Karena hukum asalnya setiap bahasa itu tidak dicampuri dengan bahasa yang lain. Wasifah wa ya far'ul mausuf. Terakhir sifat ya. Sifat ini cabang bagi yang disifati. Wa hadhi tis'u yajma'uha ala tartibil mazkur qala syair. Kesembilan ilat ini ya dikumpulkan secara urutan ya, berurutan seperti yang disebutkan di atas tadi oleh perkataan pensyair wawal imam al-allama an-nahwi Bahauddin Muhammad bin an-Nahas al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Ijma' wajin adilan anis bimarifatin rokib wajid ujmatan falwashu qad kamula. Nah ini kalimat tapi yang dimaksudkan itu susunan ilatnya ya, bukan kita tidak terlalu mementingkan makna kalimatnya ya. Yang penting di situ ada misalnya ijma berarti jamak ya. Zin berarti dia wazan fiil. Adilan berarti al-adl gitu ya. Bitaslisi mimi kamula walifu lil itlaq. Dengan 3 kemungkinan harokat pada mim kamula ya, berarti bisa kamala atau kamila gitu ya. Sedangkan alifnya itu di ujung ada alif itu lil itlaq. Ini untuk syair ya. Dia boleh ditambahkan alif namanya itlaq. Summa minha ma huwa mazkurun bi soril ismi, kemudian diantaranya itu ada yang disebutkan sama persis dengan isimnya ya. Nah ini harusnya al ismi pakai wasol ya, salah tulis itu. Yang maksudnya di sini soril ismi misalnya al wasfu ya, sama ujmah, berarti 2 itu yang dia benar-benar sama persis dengan ilat yang disebutkan di atas. Wa minha ma huwa mazkurun bi tariqil istiqaq. Yang selainnya berarti dia disebutkan dengan cara istiqaq ya. Ya seperti ijma itu fil amr tapi maksudnya jamak gitu ya. Dan seterusnya ya. Fa idza istama'a fil ismi ilatani min hadhi tis'i awahidatun taqumu makumahuma. Kalau ada satu isim terkumpul padanya 2 ilat dari 9 ilat ini, yang salah atau satu ilat yang menempati posisi 2 ilat, sarahina idin musyabihan lil fi'li min jihati
anna fil fi'li far'iyataini anil ismi. Maka ketika itu dia isimnya itu menjadi menyerupai fi'il dari sisi bahwasanya pada fi'il itu ada dua cabang isim ya. Ihdahuma min ziyatil lafdi, yang pertama dari segi lafaz. Wayal istiqaq, yaitu istiqaq ya, pecahan-pecahannya. Fainal fi'la mustaqun minal masdar, karena fi'il itu pecahan dari masdar ya. Wasaniyatu ma, yang kedua min ziyatil makna dari segi makna, wahyal ifadah, yaitu al ifadah. Al ifadah ini sudah dibahas di bab kalam ya, yaitu dia penyempurna ya, maknanya itu sempurna. Final fi'la la budalahu min fa'ilin, karena fi'il itu pasti punya fa'il ya. Ya kalau dia nakis berarti dia ada isim dan khobarnya, tapi di sini maksudnya fi'il yang tam ya, berarti fi'il tam itu harus memiliki fa'il tam, dan yaitu maklum ya, fi'il maklum. Wal fa'ilu la yakunu illa isman, sedangkan fa'il tidak lain pasti berupa isim. Fa idza asbahahu ismu fi dzalika kana mislahu fi imtina'i ma yamtani'u fihi minal jarri wa tanwin. Kemudian kalau isim menyerupai fi'il dari sisi tersebut ya, yaitu dari sisi lafaz dan makna, maka dia sama seperti fi'il dari segi terlarang, apa yang terlarang pada fi'il, yaitu jar dan tanwin. Summa ta'rifu wal wasfu illatani maknawiyatani. Itu harusnya nggak pakai titik dua ya, langsung ya. Kemudian ta'rif dan wasf, al wasfu dan ta'rif ya, ini adalah dua ilat maknawi. Wa baqiyatul ilal at-tis'i lafdiyatun, sedangkan ilat yang lain 7 ya, masih ada 7 berarti. Itu ilat yang sifatnya lafdi ya. Nah ini nanti dalam satu isim ghairu munsharif harus ada ilat lafdi dan ilat maknawi. Ya intinya di sini isim itu tidak bertawin karena menyerupai fi'il ya. Nah sisi penyerupaannya karena terdapat dua ilat atau satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Karena nanti ada juga isim yang menyerupai fi'il tapi dia sisi yang lain ya, dan konsekuensinya juga beda, yaitu dia bisa beramal seperti fi'il, menasabkan maf'ul bih ya. Itu juga isim menyerupai fi'il tapi dia sisi yang lain ya. Nah kalau dia menyerupai huruf, isim menyerupai huruf, ini sudah kita bahas juga ya, dia menjadi mabni ya. Kalau isim menyerupai huruf, dia menjadi mabni. Nanti ada juga kebalikannya ya, fi'il menyerupai isim, maka dia menjadi mu'rab seperti fi'il mudhari, itu menyerupai isim sehingga menjadi mu'rab. Ada juga yang huruf menyerupai fi'il ya, huruf menyerupai fi'il, maka dia bisa beramal seperti fi'il, seperti inna ya, inna dan saudaranya itu karena menyerupai fi'il. Jadi tiap jenis kata itu punya kekhususan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Kalau salah satunya menyerupai yang lain, maka dia mengambil kekhususan atau kelebihan dari yang diserupainya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.